Selamat pagi, selamat kita kembali beribadah di tempat terbuka. Puji Tuhan, kita sampai dengan selamat. Kita akan beribadah memperingati Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah duka seluruh dunia dan juga kebetulan duka keluarga besar Jemaat Bukit Sion. Ada anggota jemaat yang orang tuanya dipanggil Tuhan. Mereka tidak ikut bersama kita, mereka harus pulang kampung. Doa kita, perjalanan mereka lancar, acara mereka lancar, kembali dalam keadaan baik. Karena sudah waktunya, kita akan mulai saja ibadah kita. Bisa berdiri kan? Semangat? Kita berdiri, kita akan menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian yang berkata, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. mari katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. mari bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. selama hidupku, Selama hidupku ku sembah
kasih Yesus. Terpuji-puji namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. doa pembukaan dipimpin oleh Ibu Gembala. Bagimu-lah segala pujian, kemuliaan, hormat ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah pimpin kami semua dapat tiba di tempat ini dengan selamat, penuh sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Ya Roh Kudus yang manis, beracaralah, berkati dan urapi kami semua, juga hamba-hambamu yang ambil bagian dalam melayani Engkau, melengkapi mereka dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Ada kuasa Allah bekerja di tengah-tengah ibadah kami yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh firman Yesus disembuhkan. Terima kasih Tuhan, sukacita, kekuatan baru kami terima lewat ibadah pada pagi hari ini. Dari awal hingga pada akhirnya, Roh Kudus saja yang beracara segala bentuk siasat kuasa kegelapan. Kami sudah patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh tempat ini bekerja sama untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat acara-acara selanjutnya. Ada dalam perlindungan kuasa darah anak domba Allah. Kami mulaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri. Kita akan bersorak-sorak memuji Tuhan. Kita akan puji dan berkata segala puji syukur dimainkan dengan saat ini ku datang lagi. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur
Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ku datang lagi, saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tutuplah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, sorak bersama. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak bersama. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, sorak bersama. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak bersama. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, sorak bersama. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak bersama. Terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian.
Kalau di gereja sepertinya tidak ada kesempatan untuk bersaksi ya dalam ibadah raya. Jadi karena ini waktunya panjang, harus ada bersaksi. Silakan yang mau bersaksi maju ke depan. Pengalaman pribadi, keluarga, bersaksi pertolongan Tuhan, bagi-bagi berkat buat kita semua yang hadir. Oh, kirain Pak Utasoid mau berdiri bersaksi. Ya, yang mau bersaksi silakan maju. Aku tahu. Salam saudara. Saya cuma menyaksikan kuasa Tuhan bagi kehidupan saya dan keluarga, terlebih anak khususnya. Puji Tuhan, di hari Jumat yang agung ini begitu indah kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita, menuntun kita dari mulai gereja kita ke Pendidikan Sion kita Cakung. Tiba di tempat ini kita tidak kekurangan sesuatu. Bapak Ibu, itu semua bukan karena gagah kita Bapak Ibu. Itu semua karena jamahan Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Saya mau bersaksi sedikit. Terima kasih pada Tuhan, di mana bagi keluarga kami, khususnya bagi keluarga anak saya. Bapak Ibu, saya rasa sudah tahu keluarga anak saya yang baru ini Tuhan telah berkati menantu saya. Tuhan sudah jamah. Biarlah Tuhan melindungi menantu saya dan memberikan dia kekuatan kesehatan yang daripadanya, khususnya untuk yang dikandungnya saudara. Biar Tuhan jamah sampai nanti persalinannya tidak ada kekurangan suatu apapun. Itu juga bagi calon ayah, biar dia lebih setia lagi pada Tuhan. Biar dia tahu mengucap syukur bahwa dia sebentar lagi akan dipanggil Bapak si Anu, bukan lagi atas namanya atau marganya saudara. Kalau kita orang matakan itu aja, berumah tangga, panggoran itu paling utama, ya kan saudara Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Bantu kami juga sebagai orang tua, sisipkan doa saudara bagi kami dimanapun saudara berada, biar kami juga dikasih Tuhan kesehatan dan kekuatan yang daripadanya. Itu kesaksian saya, biar Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Semuanya hebat. Ada lagi? Silakan. Masih ditunggu. Tadi kaum bapak, kaum ibu boleh, atau yang muda-muda. Puji Tuhan, saya hanya mau bersyukur pada Tuhan. Dari tadi saya mau tahan-tahan, gak mau, tapi rasanya saya nggak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Siswa kelas 3 SMA, yaitu anak saya Daniel, melalui jalur SNBP tidak diterima. Tidak diterima, dia mendaftar di kedokteran hewan Universitas Udayana dan pariwisata. Tapi sebelum kami menantikan pengumuman itu, kami juga berusaha untuk masukkan dia ke tempat lain, enggak hanya semata-mata menunggu SNBP, enggak hanya mempertaruhkan di situ saja. Dan puji Tuhan, di antara ribuan orang, ya, Daniel dapat diterima di Poltekkes di bawah Kementerian Kesehatan, dan saya sangat bersyukur. Tuhan sungguh baik. Jadi sementara teman-temannya akan kembali ikut tes melalui jalur tes, Tuhan sudah menolong Daniel, sudah masuk ke Poltekkes. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih juga, saya percaya Bapak Ibu selalu mendoakan
Ya, pemuda. Pasti banyak masalahnya pemuda. Ayo, yang mau bersaksi. Banyak masalah, banyak solusi. Sudah Tuhan tolong. Ayo dong pemuda. Ini Bapak ini. Mulai dari itu dulu Bapak ini. Ya, kita sudah dengar 2 kesaksian. Semuanya ada pertolongan Tuhan. Ya, kita akan memberikan persembahan yang pertama. Dipersiapkan persembahannya. Nanti bertugas kolektan pertama Ibu Nabi Tukulu. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami memberi persembahan kami dengan sukacita Tuhan, karena kami tahu sumber dari segala-galanya dari-Mu Tuhan Yesus. Yang kami memberi ini Tuhan menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan Yesus, jika menjadi saluran berkat bagi kami. Dan kami beri dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sambil persembahan dijalani, kita naikkan pujian yang berkata, Glory, glory, haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Hallelujah, pujimu. Hallelujah, pujimu. Tuhan memberkati persembahan kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Masih buat berdiri? Ya, kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mau katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Doa firman Tuhan dipimpin oleh Ibu Kurni. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersekutu Bapa untuk memuji-muji Engkau ya Bapa, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa, kami sudah banyak Tuhan memuji-muji Engkau, bahkan banyak memberi kesaksian walaupun lagu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala pengorbanan-Mu Bapa di kayu salib. Terpujilah Engkau ya Bapa. Engkau rela Tuhan bercucuran darah di kayu salib ya Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sabda-Mu Bapa. Tuhan, sabda-Mu Tuhan, biarlah Tuhan kami mengerti Bapa tentang firman-Mu ya Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti Bapa tentang firman-Mu, supaya kami Tuhan jangan hanya pendengar ya Bapa, supaya kami Tuhan mau melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum doa hambanya kita akan pujian Karena Begitu Allah Cinta Dunia. Karena
firman Tuhan. Kita masuk firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 12 mulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-36. Kita akan membacanya bergantian. Mari saudara, saya undang bangkit diri. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat 36. Saya mulai ayat yang genap, nanti saudara dilanjutkan ayat yang ganjil. Yohanes 12 ayat 20 sampai ayat 36. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Puji Tuhan, terima kasih. Saudara kasih dalam Tuhan, dari Yohanes 12 ayat 20 sampai ayat 36, ya di situ terus biji benih, ya. Saudara, biji benih dikatakan bahwa tidak akan berguna, tidak akan efektif jika hanya disimpan seperti di lumbung atau di peti, ya. Tapi benih itu akan berguna ketika benih itu ditanam di dalam tanah yang gelap. Maka benih itu akan tumbuh dan menghasilkan banyak buah.
Jika benih itu mati, maka sang benih dapat memenuhi tujuannya, yaitu untuk berbuah. Ya. Saudara, mati dan ditanam adalah cara agar benih ini dapat memberikan kehidupan. Ya. Sama seperti Tuhan Yesus. Yesus mati, disalib. Yesus dikuburkan. Dengan cara demikian terjadi karya perdamaian antara umat manusia dengan Tuhan. Dan itu nyata. Dan itu diterima bagi setiap orang-orang yang percaya. Kematian Yesus itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Sama seperti benih itu. Ketika benih itu mati, dia akan tumbuh dan akan menghasilkan buah-buah. Demikian juga ketika Yesus disalibkan mati, ada tujuannya untuk menebus dosa-dosa manusia. Sehingga dulunya kita orang-orang berdosa akan mati, ketika Yesus menebus umat manusia, kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita mendapatkan kehidupan. Itulah anugerah yang Tuhan berikan bagi umat Tuhan. Saudara, kematian dan kebangkitan Yesus itu menjelaskan kemenangan atas maut dan menghasilkan buah keselamatan bagi umat manusia. Ya. Dan di dalam penderitaan, di dalam kematian Tuhan Yesus itu, sebenarnya Yesus itu dimuliakan. Ya, mungkin orang sepupu kita bilang, oh Tuhanmu disalib, kasihan banget gitu ya. Dijelek-jelekan gitu ya. Kok Tuhan, katanya Tuhan tapi bisa mati ya. Tapi saudara, dalam kematian, penderitaan, disalibkan Tuhan Yesus itu dimuliakan. Kasih Allah itu terwujud melalui salib. Karena tanpa salib tidak ada makhluknya. Kalau kita baca dari ayat 20 sampai 36, saudara, dari Yohanes 12 ini, di situ disebutkan ada beberapa orang Yunani datang kepada Filipus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus dari bangsa apa? Yunani bukan? Bukan ya? Berarti ini di luar dari bangsa Yesus. Jadi keselamatan yang Tuhan beri ini bukan saja untuk orang-orang Yahudi. Mulai dari Yunani. Ada orang-orang Yunani datang kepada Filipus karena mereka ingin bertemu Yesus. Dan merespon kedatangan mereka, Yesus menyatakan bahwa inilah saatnya anak manusia dipermuliakan. Anak manusia untuk Tuhan Yesus. Saudara, kedatangan orang Yunani ini bagi Yesus menjadi petunjuk bahwa pelayanan Yesus kepada bangsa Yahudi sudah berakhir. Ya, karena banyak penolakan sana. Tidak terima Tuhan Yesus, ya, diselamatkan, tidak mau. Tapi keselamatan itu tidak berhenti situ saja ketika ada orang-orang menolak Tuhan Yesus. Bangsa di sekitar bangsa Yahudi banyak. Nah, ini kita lihat dari bangsa Yunani. Dia datang mencari keselamatan. Tuhan Yesus itu juru selamat. Maka itu kita juga sebagai orang-orang Indonesia jangan kita kalah, ya, dengan mereka yang sudah sejak awal menerima Yesus sebagai Tuhan, tapi kita juga sudah disiarkan kabar keselamatan ini, ya. Kita harus menerimanya, ya.
sama seperti bangsa Yunani ini datang ke Tuhan Yesus, ya. Ini misi dari Tuhan, ya. Dengan cara mengalami penderitaan, dengan cara mati disalib, sehingga darah Yesus tercurah, tubuh Yesus terkoyakkan, nyawanya diserahkan. Saudara, Yesus berbicara tentang dirinya sebagai anak manusia yang sudah ditentukan untuk mati bagi banyak orang. Yesus berbicara tentang kemuliaan melalui kematiannya. Yesus memakai, saudara, ilustrasi, ya, satu biji gandum itu harus mati supaya menghasilkan banyak buah. Jadi Yesus mengumpamakan bahwa kematiannya Yesus di kayu salib akan menghasilkan banyak kehidupan bagi orang-orang percaya, bagi banyak orang yang mau terima Yesus. Saudara, kematian Yesus itu memberikan kemenangan. Kematian Yesus memberikan kehidupan bagi umat manusia. Di dalam kematian Tuhan Yesus, kemuliaan Allah dalam diri Yesus itu nyata. Jadi kematian adalah cara Yesus menyatakan kasih Tuhan, kasih Bapa surgawi, dengan mewujudkan, memberikan keselamatan dari Tuhan bagi umat-umatnya. Dan Yesus melakukan itu, Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan walaupun mengalami penderitaan di kayu salib. Jadi saudara, salib bukan pertanda kekalahan, melainkan permulaan di mana kasih Bapa itu diberikan kepada umatnya. Itulah anugerah dan kasih Tuhan yang diberikan kepada kita semua melalui karya Yesus di Golgota. Jalan permulaan kita diberikan keselamatan, kita memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan Tuhan melalui jalan salib. Nah saudara, sebagaimana Tuhan Yesus dimuliakan melalui penderitaannya, demikian juga kita terpanggil untuk mengikuti teladan Yesus yang mengalami penderitaan, ya. Dan salib Kristus itu terpancar terang bagi umatnya yang pengikut Kristus harus ikut. Yesus adalah guru kita dan kita murid benar, kita harus ikut apa yang guru kita telah jalani, sehingga pemulihan umat manusia itu akan terjadi. Keselamatan itu kita jalankan. Kita diajak untuk hidup dalam terang Kristus, sebab kita itu adalah anak-anak terang. Seorang murid harus siap dengan segala konsekuensi, segala situasi kondisi yang harus dihadapi seorang murid ketika menghadapi persoalan mungkinkah ataupun ujiankah. Tapi konsekuensi itu memang harus kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Menderita sebagai murid Kristus. Panggilan Kristen bukan hanya berbicara tentang Kristus, bersaksi tentang hidup kita yang berlimpah dengan berkat, tapi juga kita berani juga bersaksi bagaimana saya mengalami penderitaan ketika mengiring Yesus. Panggilan Kristen bukan hanya kita berbicara bersaksi tentang hidup kita, tapi juga kita menunjukkan sikap setia kita untuk melayani. Meski mungkin kita jelek-jelekan, mungkin kita harus bersabar, mungkin kita harus menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Tidak nyaman,
kalau kita mau bersedia mati terhadap diri dan keinginan, kita sangkal diri, kita tinggalkan dosa, maka kita dapat memiliki hidup berkemenangan yang Tuhan sudah janjikan. Dalam ibadah Jumat Agung ini kita bukan harus bersedih terus, ya. Ini adalah kemenangan kita. Inilah saat dimana dengan kematian Kristus kita diberikan anugerah keselamatan. Dengan keselamatan itu terbuka bagi kita hidup yang mau lebih mengenal kepada Tuhan kita. Saudara, Tuhan mau kita sebagai umatnya itu mengenal Tuhan secara pribadi, ya. Kita sudah ditebus, kita sudah diangkat, ya, menjadi anak-anak terang. Maka itu kita mau kenal siapa sih Tuhan kita secara pribadi, ya. Kita masuk ke dalam hubungan dengan Tuhan dan kita mau mengalami hidup sebagaimana awalnya kita diciptakan serupa dan segambar dari Tuhan. Saudara, Tuhan mengasihi kita. Kalau berapa di kejadian permulaan manusia diciptakan, kita diciptakan, pasti tujuannya hanya untuk mengenal siapa pencipta kita, mengenal Dia secara pribadi. Tuhan mengasihi kita semua, ya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, Tuhan menunjukkan betapa besar Ia mengasihi kita dengan mengirimkan anaknya yang tunggal. Siapa? Tuhan Yesus. Agar dunia memiliki hidup yang kekal melalui Dia. Dan dulunya kita menjadi pengikut kegelapan, Tuhan kirim anaknya tunggal dalam nama Yesus Kristus Tuhan, agar kita semua kembali dapat memiliki hidup yang kekal melalui Yesus. Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Tidak dibiarkan kita terus jatuh terus dalam lumpur dosa, tapi Tuhan mau tarik kita semua. Tuhan ingin saudara juga mengenal Tuhan, ya. Dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, yaitu Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita harus kenal secara pribadi, bukan katanya kata orang demikian, tapi kita mau kenal siapa sih Sang Pemberi hidup yang kekal itu, satu-satunya Allah yang benar. Menurut keyakinan dan pandangan orang, banyak Allah yang bersembah, tapi kita sebagai pengikut Kristus, Allah yang benar itu siapa? Dan kita mau mengenal Yesus Kristus yang Tuhan Allah Bapa utus untuk menebus dosa kita melalui karyanya di kayu salib. Kenapa sih kebanyakan orang tidak mengenal Tuhan secara pribadi? Ya, mungkin dia tahu siapa Tuhannya orang Kristen, Yesus, itu doang. Tapi tidak bisa atau mau mengenal lebih dalam lagi secara pribadi. Kenapa sih gak mau kenal gitu loh siapa penciptanya? Itu karena kita dipisahkan oleh dosa. Jadi ketika dosa itu ada dalam kehidupan kita, kita tidak dapat mengenal Tuhan kita. Kita tidak dapat mengalami kasihnya Tuhan itu dalam hidup kita, karena ada dosa. Tuhan yang kita sembah adalah kudus. Dosa yang ada dalam hidup kita kudus. Jadi kudus dan kudus gak bisa nyambung, ya. Apa sih dosa itu? Saudara, ketika kita diciptakan Tuhan serupa dan segambar Allah, berarti kudus. Nah, awalnya demikian. Tapi rencana Tuhan gagal ketika Adam dan Hawa diperdaya oleh
ular tua, sinaga, bukan sinaga, marga sinaga ya, naga tua, bukan sinaga ya. Sehingga putus karena melanggar apa yang Tuhan perintahkan, melanggar. Sehingga hubungan dengan Tuhan rusak. Nah saudara, penolakan kepada Tuhan ini terbentuk juga di sekitar kehidupan kita ya. Dan ini mempengaruhi segalanya. Ini yang dimaksud dengan Alkitab dosa ya, di mana kita menunjukkan dengan tindakan yang egois, dengan tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan, mengabaikan maksudnya kita beribadah itu jarang gitu. Mungkin pas Natalan beribadah atau pas lagi apa beribadah. Cara berdoa itu termasuk mengabaikan Tuhan, mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Nah itu dosa. Dan menurut Roma pasal 3 ayat 23, orang yang berdosa itu, orang yang jatuh dalam dosa itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Yang dulunya Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hilanglah kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, ada dosa dalam kehidupannya, dosa itu memiliki konsekuensi. Apa kata Alkitab? Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah mati. Tapi karena karunia cinta kasih Tuhan yang begitu besar pada umatnya, Tuhan kirim Tuhan Yesus. Bapa mengirim anaknya yang tunggal dalam nama Yesus Kristus supaya kita beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang adil dan akan menghakimi dosa kita. Ada hukuman bagi mereka yang menolak Tuhan ya. Nah, karya Yesus di kayu salib menjembatani kita, di mana kita sudah hilang kemuliaan Tuhan, di mana kita sudah putus hubungan dengan Tuhan, dan karya Yesus di kayu salib itu menjembatani kita mengembalikan kita lagi hubungannya dengan Tuhan ya. Dengan kelakuan baik, dengan mengikuti aturan kebenaran firman Tuhan ya. Itu yang kita lakukan. Tapi hanya karunia dari Tuhan, karena cinta kasih Tuhan saja yang membuat kita tertolong ya. Jadi solusinya hanya Yesus saja, agar kita bisa tertolong. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk menebus, untuk menghilangkan dosa-dosa kita, dan mau menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan. Saudara, Yesus adalah Tuhan ya. Kolose 1 ayat 15, Kristus adalah gambar yang nyata dari diri Allah yang tidak kelihatan. Kristus adalah anak yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi kita sudah yakin dan kita sudah terima bahwa Yesus Tuhan, Yesus adalah Tuhan ya. Dan kita percaya bahwa Yesus mati sebagai manusia. 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia
yang tidak berdosa tetap mati bagi para pendosa, supaya Ia membawa kita kepada Tuhan. Yesus yang tadinya Tuhan berinkarnasi menjadi umat manusia untuk datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita. Lalu Dia mati sehingga membawa kita kembali kepada Tuhan. Kita tahu 3 hari sesudahnya Yesus bangkit, Yesus hidup. Jadi Yesus mengalahkan maut. Ya. Sesudah Ia mati juga, setelah Dia bangkit 40 hari, ya, menunjukkan cintanya kepada murid-muridnya, ya, sebelum Dia naik ke surga. Ya. Jadi saudara, dengan kebangkitannya itu membuat kita lebih percaya lagi bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Dia disiksa, mengalami penderitaan dalam disalib untuk menggantikan posisi kita. Jadi kurang baik apa ya Tuhan Yesus itu? Dia menggantikan posisi kita, seharusnya kita mati, tapi Dia menggantikan, memberikan nyawanya kepada kita agar kita diberi kehidupan yang baru. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Maka itu setialah ya datang beribadah pada Tuhan Yesus. Mungkin dalam dunia ini saudara diiming-imingi sesuatu yang membuat kita kaya atau diangkat jadi posisi yang bagus, tapi konsekuensinya harus tinggalkan Yesus. Saudara, kalau saudara ambil itu, mungkin saudara hidup mewah di dalam dunia ini, tapi jiwa saudara mati. Udah stop di situ aja. Karena kehidupan kita mengalami, mendapati kehidupan yang kekal, ya. Bukan mati saja dalam dunia ini, tapi kita akan terus hidup di dalam kekekalan. Ya, Yohanes 14:6, Yesus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Maka itu saudara, kalau mau jalan, mungkin jalan kita tertutup, cari Yesus. Kalau mencari kebenaran, mungkin banyak hoax, ya, di mana-mana gitu. Kita bingung mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau mencari kebenaran hanya di dalam nama Yesus saja. Mau cari hidup, cari ke Yesus. Yohanes 14:6, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa surgawi kalau tidak melalui aku." Kalau tidak melalui Yesus. Jadi saudara, itulah cinta kasih Tuhan yang dinyatakan bagi umatnya, ya. Yohanes 3:16 kan? "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal." Nah, ini yang kita mau, hidup yang kekal. Bukan hanya nyampe di dunia ini aja, kita mati udah selesai, tapi kita mau berkelanjutan. Tubuh yang terbuat dari debu dan tanah akan kembali jadi tanah, tapi jiwa kita Tuhan yang punya, berarti kita tinggal bersama Tuhan, mengalami kehidupan kekal. Maka itu saudara, mari kita mau respon, ya, kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dengan cara inilah kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Apa aja responnya? Ya sepakat kepada Tuhan. Jangan kita jatuh dalam dosa lagi. Jangan kita berpaling pada Tuhan. Jangan memutuskan meninggalkan Tuhan. Mungkin doa belum dijawab, kecewa lalu memutuskan meninggalkan Tuhan.
Kita kalau mau respon Tuhan, bagaimana kita mau mengetahui, mau mengenal Tuhan secara pribadi, ya kita respon ini, berjanji kepada Tuhan. Jangan kita berkubang lagi dalam dosa. Lalu apalagi ya, mau percaya Tuhan. Setiap langkah kehidupan, saudara percaya ada Tuhan. Tuhan menopang, menolong, mengampuni, ya. Sama seperti Tuhan Yesus di kayu salib kan, tujuannya untuk menebus dosa kita. Respon kita apalagi? Pilih mengiringi Yesus, menjadikan Yesus pemimpin dalam setiap kehidupan kita, ya. Tanya pada Tuhan Yesus, mungkin ada rancangan-rancangan yang sudah pikirkan, datang dulu lah kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau mengenal Tuhan secara pribadi, ya kita harus mempunyai hubungan. Yohanes 1 ayat 12, siapa yang percaya dan menerima Dia, Ia akan memberikan kuasa yang menjadi anak Tuhan. Kita percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka Tuhan yang akan memberikan kita kuasa, kuasanya Dia, kuasanya Tuhan untuk menjadi anak Tuhan. Tadi dari awal saya bilang anak Tuhan itu pasti akan mengalami apa yang Yesus alami, ya, mengalami penderitaan. Tapi Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Ketika kita mengalami situasi kondisi yang membuat susah gitu, tapi Tuhan sudah memberikan kuasa menjadi anak Tuhan. Berarti ya harus bisa untuk menghadapi setiap situasi kondisi, ya. Bahkan dengan situasi kondisi itu membuat iman saudara akan makin bertumbuh, ya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi itu adalah pemberian, ya, karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman kita, oleh percaya kita pada Tuhan Yesus, bukan karena usaha kita, tapi inilah pemberian Tuhan, ya. Jangan kita membanggakan diri, ya. Tuhan telah menyelamatkan kita, ya, bukan karena mungkin perbuatan baik, kita banyak berbuat baik, tapi bukan itu yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita hanya Yesus saja, ya. Karena rahmatnya kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, kita dibaptis, baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan api. Itu yang saudara harus alami, harus saudara lakukan. Kita nggak sanggup, ya, dengan kekuatan sendiri, tapi dengan pertolongan Roh Kudus yang membuat kita sanggup. Jadi sekarang kita mempunyai dua pilihan untuk melangkah, ya. Apakah kita mau tetap terus mengikuti kehendak sendiri, ataukah kita mau hidup dipimpin oleh Yesus? Mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru, mereka yang sudah diampuni, mereka yang sudah mengalami kasih Tuhan, seharusnya hidupnya dipimpin oleh Yesus. Tapi kalau masih tetap mengandalkan kehendak sendiri, nah sifat ini yang tidak pernah dan tidak bisa menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka akan terus hidup, yaitu pasti mereka hidup dalam terus rasa bersalah, ya, karena hubungannya yang masih terputus dengan Tuhan, ya. Jadi marilah kita mau mulai hubungan dengan Tuhan secara pribadi, ya. Saudara harus menyerahkan kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus seluruh, ya, bukan sebagian,
Tuhan tidak peduli dengan perkataanmu, Tuhan tidak peduli dengan perilakumu. Apa ada yang dalam hatimu? Tapi kita bisa mengekspresikannya melalui doa kepada Tuhan. Saudara, doa adalah kita berbicara kepada Tuhan. Biar kita bisa mau berdoa, minta Tuhan Yesus, aku ingin mengenalmu secara pribadi. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika saudara menaruh kepercayaan di dalam Yesus? Ketika saudara berani mengundang Yesus di dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan Yesus akan datang dalam kehidupanmu. Ya, dalam Ibrani 13 ayat 5, Yesus datang di dalam kehidupanmu melalui Roh Kudus, dan Ia tidak akan pernah meninggalkanmu. Janji Tuhan. Jadi mungkin saat ini mungkin saudara sendiri, merasa sendiri, nggak ada yang menopang. Tapi kalau sudah baca dalam Ibrani 13 ayat 5, Yesus datang dalam kehidupanmu melalui Roh Kudus. Ia tidak akan pernah sekali-kali pun meninggalkanmu. Kita bersyukur pada Tuhan, dosa-dosa kita telah diampuni. Ya. Sekarang kita adalah anak Tuhan. Galatia ayat 26, kamu telah menjadi anak Tuhan. Dia adalah Bapa surgawi. Ya, itu suatu kepastian. Kamu telah diberi kuasa. Maka itu mulai kita melakukan pertemanan, ya, dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ya. Jadi ketika Yesus adalah kehidupanmu, janji Tuhan, berkat Tuhan, mujizat dari Tuhan, saudara akan terima. Dan kita mau tetap mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita. Ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita mau minta, ya, memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita undang, ya. Dan kita juga tetap mengandalkan Tuhan, ya. Mungkin dalam hidup ini kita masih tetap mengandalkan pikiran, kekuatan kita, perasaan kita bahkan. Tapi kalau pengikut Kristus itu adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan mengandalkan firman Tuhan, ya. Dan akhirnya saudara, ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan mengenal secara pribadi, ada pertumbuhan, ya. Tumbuh, T-U-M-B-U-H. T itu tumbuh, berarti hidup kita selalu dalam hadirat Tuhan, ya. U, usahakan, ya, membaca Alkitab, firman Tuhan, ya. M, menaati apa perintah firman Tuhan, ya. B, bersaksi, ya. Biasakan diri untuk bersaksi, ya, menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. U, usahakan percaya.
Serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Percayakan Tuhan yang pimpin dalam hidup ini. Ya, hendaklah Roh Kudus yang menguasai hidup kita ini. Ya, jadi saudara, Yesus adalah terang dunia. Terangnya itu pasti akan menyinari kita. Kegelapan dosa telah dihalangi. Ya, terang telah bersinar. Ya. Yang penting ada komitmen. Setelah menjadi anak-anak terang, Tuhan ingin mau lihat bagaimana sikap kita, bagaimana komitmen kita untuk terus hidup di dalam terang. Kehidupan dalam terang berarti kehidupan yang berbuah. Dengan kita berbuah berarti kita memuliakan nama Tuhan. Sama seperti kehidupan benih yang ditanam dengan tanah, yang mati terus bertunas sehingga ada kehidupan yang tumbuh. Ada buah-buah di sana. Itu karena ada penyertaan. Itu karena ada pimpinan Tuhan. Maka itu sudah ikutlah jejak Kristus. Kita berani pikul salib kita. Berani menjalani kehidupan yang penuh risiko, membela diri di hadapan orang bahwa kita pengikut Kristus, tidak mau dengan dosa dan mau kita terus bertumbuh dalam iman. Ya, kita mau merasakan dengan iman, dengan kita bersaksi, kita ingat mungkin keluarga, teman kita yang sudah lama tidak iring Yesus, ya kita ingatkan kembali mereka. Ya, kita tarik betapa indahnya kalau kita mempunyai hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Setelah kita mengangkat lagu pujian, Aku Rindu Mengenalmu. Kalau nggak bisa, liriknya ada di grup GPDI ya. Liriknya Aku Rindu Mengenalmu. Mari saudara, saya udah mau berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini. Kita akan masuk nanti perjamuan Tuhan.
sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar atas kami semua, sehingga Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk mengalami penderitaan. Terima kasih Yesus atas segala pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau rela disiksa, dihina, direndahkan, dan bahkan mati di kayu salib. Hukuman yang seharusnya kami tanggung sudah Engkau tebus, Engkau ambil semuanya. Itulah yang Engkau lakukan bagi kami, menebus dosa kami, agar kami semua boleh diselamatkan. Ya Roh Kudus, terima kasih. Engkau senantiasa menyertai kami, menasihati kami, menghibur kami, menegur kami, memperingatkan kami. Sungguh kasih-Mu lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit yang biru, dan kasih-Mu itu tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu tiada putus-putusan dalam kehidupan kami, yang selalu menyapa kami setiap pagi dengan rahmat-Mu yang senantiasa baru setiap hari. Syukur, terima kasih atas kedalaman kasih-Mu yang tiada pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menerima kami menjadi anak-anak-Mu. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Engkau telah memilih kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk menghadap lebih dekat lagi padamu Tuhan Yesus. Segala kasih karunia yang Tuhan berikan. Terima kasih karena Kau memberikan kami hidup yang baru. Dan di hari Jumat Agung, perayaan ibadah hari ini, biarlah kami membuka hati untuk merenungkan karya penebusan Tuhan. Suatu karya yang agung, yang sangat penting bagi kami. Bapa Surgawi, Kau tidak menyayangkan anak-Mu Yesus, dan Kau serahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala setiap musim dalam hidup kami. Kami percaya Engkau selalu memberkati jauh melampaui apa yang kami pikirkan dan kami doakan, karena itulah janji-janji-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Sebentar kami akan masuk ke jamuan Tuhan. Layakkan kami, ampuni kami, supaya kami layak menerima perjamuan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat dari perjamuan Tuhan. Haleluya. Amin. Saya undang pelayan Tuhan untuk duduk.
bersatu dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Kristus, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Sebelum kita terima ucapan Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kami yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara, kita angkat tubuh Kristus di atas kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan ucapan syukur dan percaya dan alami kuasanya, kami akan makan tubuh Kristus dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ucap syukur atas Tuhan Kristus. Saudara, kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan ucapan syukur dan percaya dan alami kuasanya, kami akan minum darah Kristus
dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mengucap syukur atas tubuh dan darah Kristus yang sudah kami terima pada perayaan ibadah Jumat Agung, memperingati kalau 2000 tahun yang lalu kami diberikan anugerah yang agung, penebusan dosa bagi kami semua. Kami diangkat, kami disahkan menjadi anak-anak Tuhan. Itu oleh karena karya-Mu di kayu salib, ya Yesus. Bukan karena kekuatan gagah kami, tapi oleh karena kasih-Mu yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi buat anak-Mu dalam nama Yesus Kristus, di mana tubuh-Mu dihancurkan. Itu karena segala dosa dan pelanggaran kami. Syukur bagi Tuhan. Kami sudah terima bersama Tuhan. Ada kekuatan baru. Kami ada mengalami keberanian. Kami tidak takut dalam langkah dan depan kami. Walaupun situasi, kondisi, persoalan, ujian dalam hidup kami hadapi, tapi kami percaya dalam firman Tuhan kami diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan yang menghadapi setiap persoalan dalam hidup kami. Haleluya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus memberikan kami kemenangan. Di dalam nama Yesus memberikan kami kekuatan. Segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh, dalam nama Yesus kami sembuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Setiap pintu yang tertutup, setiap jalan yang terputus, kami mau datang pada-Mu Yesus. Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah sumber jalan bagi kami, Engkaulah sumber kehidupan, kebenaran. Kalau kami mau hidup, kami datang pada-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih. Di hari-hari mendatang kami percaya Engkau Tuhan melalui Roh Kudus yang akan selalu membimbing kami, yang menuntun kami, menolong kami, menopang kami. Kami sungguh bersyukur, terima kasih sudah menjadi kebanggaan kami. Engkau sebagai Tuhan Yesus Selamat kami selalu mengerti setiap persoalan kehidupan kami. Kami hanya serahkan semuanya kepada Yesus Tuhan. Segala kebutuhan yang kami hadapi, segala beban yang menghimpit dalam hidup kami, kami serahkan semuanya kepada Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus baik, terima kasih. Dengan rahmat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan dan pertolongan Tuhan, Engkau akan menjadikan kami batu menjadi kepala. Kami akan terus naik, bukan turun. Kami menjadi orang-orang yang terdepan. Setiap segala janji dan mujizat Tuhan itu boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Puji-puji dalam nama Yesus. Terima kasih. Inilah menjadi doa dan harapan kami. Dan kami akan memberikan juga ucapan syukur kami melalui persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi janji Tuhan 30 kali ganti, 60 kali ganda, 100 kali ganda Tuhan akan balas berlipat. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Tak Terukur Kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu Yesus, kata mati, gantikan
akan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Pengumuman besok hari Sabtu tanggal 8 jam 5 sore ada ibadah kaum pria dan kaum wanita di gereja. Semua kaum pria dan kaum wanita diundang untuk hadir. Dan hari Minggu kita memperingati hari Paskah, kembali ada ibadah raya sesi 1 dan sesi 2. Kita boleh hadir semua merayakan kemenangan, kebangkitan Tuhan dari kematian. Ada lagi pengumuman dari panitia, Pastori? Ya, ibadah kita sudah selesai. Sudah lapar kan? Oh belum? Oh belum? Ya, kita akan akhiri ibadah kita. Kita pakai berdiri. Nanti hambanya doa berkat dan penutup. Kita naikkan pujian terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami bersyukur, terima kasih pada Bapak kami. Pertolongan Tuhan Yesus sudah kami rasakan dari pagi hari sampai siang hari ini. Ibadah dari awal dan sampai akhirnya kami sudah menerima segala kebenaran firman Tuhan, dan kami sudah menerima perjamuan Tuhan, dan
kami sudah angkat pujian syukur kami kepada Tuhan. Biarlah dengan ini kami lakukan hanya kerinduan kami, keinginan kami agar kami terus dekat pada Tuhan, untuk mau mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami. Ini menjadi kerinduan kami. Tapi biarlah Roh Kudus akan selalu menolong, mengingatkan kami semua agar kami tetap setia dalam mengiring Kau Yesus, baik dalam ibadah, pelayanan, dan doa, dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kami. Berkati semua kami yang boleh hadir pada hari ini di Cibubur ini. Berdoa untuk semua jemaat GPD Kuat Cakung dalam usaha pekerjaan dan kehidupan rumah tangga, usaha anak-anak, semuanya diberkati. Terima kasih dan mengakhiri ibadah Jumat Agung, dan habis ini juga kami akan melakukan sesi-sesi acara. Dan Tuhan tolong biar berjalan lancar semuanya, dan sampai akhir sore hari kami akan pulang. Pertolongan Tuhan boleh kami rasakan dan sampai di rumah selamat. Berikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan boleh kepada Tuhan kita masing-masing. Puji nama-Mu Yesus. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah yang memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah yang memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, setelah acara selesai, marilah kita pulang membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa,